Hujan turun deras malam itu, mengguyur jendela kamar kecil kami dengan ritme yang seolah menertawakan nasib kami. Aku duduk di lantai, memeluk lutut, menatap ibu yang sedang menjahit di sudut kamar. Cahaya lampu neon yang redup membuat wajahnya tampak lebih tua dari usianya, tapi matanya masih menyimpan kelembutan yang selalu kukenal. Jarum dan benang di tangannya bergerak lincah, memperbaiki baju usangku yang sobek karena aku terburu-buru pulang dari sekolah hari ini. Aku tahu, ibu tak pernah mengeluh, tapi setiap jahitan itu seperti lukisan dari luka-luka yang ia pendam bertahun-tahun. Bu, kenapa ibu selalu melakukan ini? Kenapa ibu tak pernah marah, tak pernah melawan? Tanyaku, suaraku hampir tenggelam oleh suara hujan. Aku tak bisa menahan pertanyaan itu lagi. Setelah kejadian memalukan di ruang tamu beberapa hari lalu, ketika Pak Haryo melempar uang dan menghina ibu di depan semua orang, aku semakin tak mengerti mengapa ibu memilih diam. Ibu menghentikan jahitannya sejenak, menatapku dengan senyum tipis yang penuh rahasia. Naya, hidup ini tak selalu soal melawan dengan amarah. Kadang, bertahan adalah cara kita menang, katanya lembut. Tapi aku tahu, di balik kata-kata itu, ada cerita yang ibu sembunyikan dariku. Aku bangkit, duduk di sampingnya, dan memegang tangannya. Bu, ceritakan padaku. Aku ingin tahu semuanya. Kenapa ibu memilih dia? Kenapa ibu rela hidup seperti ini? Aku memohon, mataku berkaca-kaca. Aku perlu memahami, bukan hanya untuk menenangkan hatiku, tapi untuk menemukan alasan mengapa aku harus berjuang. Ibu menghela napas panjang, seolah melepas beban yang selama ini ia pikul sendirian. Matanya menerawang, seakan kembali ke masa lalu yang penuh warna namun juga kelabu. Baiklah, Naya, mungkin sudah waktunya kau tahu, katanya, suaranya bergetar. Kilas balik ibu dimulai seperti cerita dalam sinetron yang pernah kami tonton bersama di televisi kecil kami dulu. 20 tahun lalu, ibu adalah gadis muda bernama Sari, penuh mimpi dan semangat. Ia bekerja sebagai penjahit di sebuah toko kecil di pinggir kota, berjuang menghidupi dirinya sendiri setelah orang tuanya meninggal. Saat itu, ia bertemu dengan ayahku, pria sederhana yang bekerja sebagai sopir truk. Cinta mereka sederhana, penuh tawa dan harapan, meski hidup mereka jauh dari kata mewah. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Ketika ibu hamil aku, ayahku meninggal dalam kecelakaan tragis di jalan raya. Ibu ditinggalkan sendirian, dengan perut yang semakin membesar dan tabungan yang hampir habis. Saat itu, Naya, ibu tak punya siapa-siapa. Ibu hanya punya kau di dalam perutku, dan itu cukup untuk membuat ibu bertahan. Cerita ibu, air matanya mulai jatuh. Ibu melahirkan aku di sebuah klinik kecil, dengan biaya yang ia dapat dari menjual perhiasan terakhirnya. Setelah itu, ia membesarkanku dengan keringatnya sendiri. Siang ia menjahit, malam ia membuat kue untuk dijual di pasar. Aku ingat samar-samar masa kecilku, kami tinggal di kontrakan kecil. Tapi ibu selalu membuatnya terasa seperti istana dengan cerita-cerita sebelum tidur dan pelukannya yang hangat. Bu, kalau ibu sudah kuat sendirian, kenapa ibu menikah dengan Pak Haryo? Tanyaku, suaraku penuh kebingungan. Aku tahu ibu adalah perempuan yang tak mudah menyerah, tapi keputusannya untuk menerima pria seperti Pak Haryo terasa seperti pengkhianatan terhadap dirinya sendiri. Ibu menunduk, wajahnya penuh penyesalan. Saat kau berusia 10 tahun, Naya, ibu mulai sakit-sakitan. Dokter bilang jantungan ibu lemah karena terlalu lelah bekerja. Ibu takut kalau ibu pergi, kau akan sendirian. Saat itu, Haryo datang. Ia adalah pelanggan tetap di toko jahit, selalu ramah, selalu membawa hadiah kecil untukmu. Ia bilang ia akan menjagamu, memberimu sekolah yang baik, dan ibu percaya. Aku terdiam. Aku ingat masa itu, Pak Haryo yang selalu membawakanku coklat, yang tersenyum lebar dan berkata bahwa ia ingin menjadi keluarga kami. Tapi sekarang, aku tahu itu semua hanyalah topeng. Bu, dia berubah, bukan? Atau dia memang selalu seperti ini, dan kita yang tak melihatnya? Tanyaku, suaraku penuh amarah. Ibu menggeleng pelan. Ibu tak tahu, Naya. Mungkin ibu yang terlalu ingin percaya bahwa hidup bisa lebih baik. Tapi setelah menikah, Haryo berubah. Ia mulai menganggap ibu sebagai beban, apalagi setelah bisnisnya semakin sukses.
Ia bilang ibu tak pantas berdiri di sampingnya, bahwa ibu dan kau hanya parasit. Kata-kata itu seperti petir di hatiku. Parasit? Aku mengepal tangan, merasakan darahku mendidih lagi. Bu, dia salah. Kita bukan parasit. Kita lebih kuat dari dia, dan aku akan membuktikannya. Kataku, suaraku penuh tekad. Ibu memelukku erat, air matanya membasahi rambutku. Naya, ibu tak ingin kau hidup dengan dendam. Ibu hanya ingin kau bahagia. Tapi aku tak akan bahagia kalau ibu terus dihina. Bu, aku akan buat dia menyesal, tapi bukan dengan cara kotor. Aku akan buktikan bahwa kita bisa bangkit, bahwa kita bisa lebih baik darinya. Kataku, mataku berkilat penuh semangat. Malam itu, setelah ibu tertidur, aku duduk di meja kecil kami, menatap buku-buku pelajaranku dan brosur kompetisi bisnis yang kudapat dari sekolah. Aku tahu ini adalah langkah pertamaku. Aku tak punya uang, tak punya koneksi, tapi aku punya otak dan hati yang membara. Aku mulai mencatat ide-ide untuk kompetisi itu, sebuah rencana bisnis sederhana, membuat aksesoris dari bahan daur ulang yang bisa dijual murah tapi tetap cantik. Aku tahu ini tak akan mudah, tapi aku harus mulai dari sesuatu. Pagi harinya, saat aku bersiap ke sekolah, aku mendengar suara Pak Haryo dari ruang makan. Sari, kau pikir aku tak tahu kau menyembunyikan uang lagi? Untuk apa? Untuk anakmu yang bermimpi jadi orang besar itu. Ia tertawa sinis, dan aku bisa mendengar ibu hanya diam, seperti biasa. Aku melangkah masuk, menatapnya dengan dingin. Pak, suatu hari nanti, kau akan meminta maaf pada ibu. Dan saat itu, kami tak akan memandangmu lagi. Kataku, suaraku tenang tapi penuh ancaman. Pak Haryo tertawa keras, seolah aku baru saja menceritakan lelucon. Kau membuatku meminta maaf? Jangan bermimpi, Naya. Kau tak akan pernah jadi apa-apa. Aku tak menjawab. Aku hanya tersenyum kecil, lalu berbalik pergi, membawa tekadku yang semakin kuat. Di dalam hati, aku berjanji, tunggu saja, Pak Haryo. Aku akan membuatmu menelan setiap kata itu. Dan ibu akan berdiri tegak, dengan kepala terangkat, tanpa bayang-bayangmu lagi. Di sudut ruang tamu rumah yang megah namun terasa dingin, aku berdiri mematung, menatap pemandangan yang membuat hatiku seperti ditusuk ribuan jarum. Ibuku, perempuan yang selalu kusebut sebagai malaikat dalam hidupku, duduk tertunduk di sofa usang yang kontras dengan kemewahan ruangan itu. Wajahnya pucat, matanya merah menahan tangis, tapi ia tetap diam, seperti patung yang tak ingin pecah di hadapan penghinaan. Di depannya berdiri Pak Haryo, suami ibuku, ayah tiriku, dengan wajah penuh kesombongan. Di tangannya, segepok uang kertas yang ia lemparkan ke arah ibu, berhamburan di lantai seperti sampah. Lunasi utangmu, Sari. Jangan pikir aku akan terus-terusan membiayai hidupmu yang tak berguna ini. Bentak Pak Haryo, suaranya menggema di ruangan itu. Beberapa tamu keluarga yang hadir di acara ulang tahun pernikahan mereka menoleh, berbisik, tapi tak ada yang berani membela. Mereka hanya menonton, seolah ini adalah drama yang menghibur. Aku, Naya, yang berdiri di sudut ruangan, merasakan darahku mendidih. Tanganku mengepal, kuku-kukuku hampir menusuk telapak tangan. Berhenti, teriakku dalam hati, tapi kakiku seperti terpaku. Aku ingin berlari, menampar wajah pria itu, tapi aku tahu, saat ini aku tak punya kekuatan apa-apa. Aku hanyalah gadis 18 tahun, anak dari pernikahan ibu sebelumnya, yang dianggap sebagai beban oleh pria sombong itu. Ibuku, Sari, berlutut perlahan untuk mengumpulkan uang-uang itu, satu persatu, dengan tangan yang gemetar. Haryo, aku akan membayarnya. Aku janji, katanya lirih, suaranya hampir tak terdengar. Aku bisa melihat air mata yang ia tahan di sudut matanya, tapi ibu terlalu kuat untuk menangis di depan pria itu. Ia selalu begitu, menyembunyikan luka demi aku, demi menjaga harga dirinya yang terus diinjak-injak. Pak Haryo tertawa, suara tawanya seperti pisau yang mengiris hatiku. Bayar? Dengan apa, Sari? Dengan muka cantikmu yang sudah mulai keriput itu? Atau dengan anakmu yang tak tahu diri? Ia melirikku, matanya penuh ejekan. Naya, kau seharusnya bersyukur aku mau menampung kalian di rumah ini.
Kalau bukan karena aku, kalian mungkin sudah jadi pengemis di jalanan. Aku tak tahan lagi. Cukup, Pak, teriakku, melangkah maju. Suaraku bergetar, tapi aku tak peduli. Kau tak punya hak menghina ibuku seperti ini. Uang itu akan kami kembalikan, dan kau akan menyesal. Ruangan menjadi sunyi. Semua mata tertuju padaku. Pak Haryo menatapku dengan mata menyipit, seolah aku hanyalah serangga yang berani menantangnya. Menyesal? Kau? Gadis kecil yang tak punya apa-apa? Jangan bikin aku tertawa, Naya, katanya, lalu berbalik dan pergi, meninggalkan ibu yang masih berlutut dan aku yang berdiri dengan dada berdegup kencang. Malam itu, setelah tamu-tamu pulang dan rumah kembali sepi, aku duduk di samping ibu di kamar kecil kami. Kamar yang sengaja diberikan Pak Haryo di sudut rumah, seperti kamar pembantu. Ibu memegang tanganku, wajahnya penuh kelelahan tapi tetap tersenyum tipis. Naya, maafkan ibu. Ibu tak ingin kau melihat ini semua, katanya lembut. Bu, kenapa kita harus bertahan di sini? Kenapa ibu membiarkan dia memperlakukan ibu seperti itu? Tanyaku, suaraku penuh amarah dan kepedihan. Aku tak bisa memahami mengapa ibu, perempuan yang begitu kuat dan penuh kasih, rela hidup dalam neraka ini. Ibu menatapku, matanya penuh cerita yang tak pernah ia ungkap sepenuhnya. Dulu, ibu pikir menikah dengan Haryo adalah jalan terbaik untukmu, Naya. Ibu ingin kau punya masa depan yang lebih baik, sekolah yang layak, hidup yang tak penuh kekurangan seperti dulu. Tapi ibu salah. Ibu tak tahu ia akan berubah seperti ini. Aku menggeleng, air mataku akhirnya jatuh. Bu, aku tak butuh rumah besar atau uangnya. Aku cuma ingin ibu bahagia. Dan aku janji, aku akan buat dia menyesal. Aku akan buat dia tahu bahwa kita bukan pengemis. Ibu memelukku erat, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasakan kehangatan yang memberiku kekuatan. Di dalam hati, aku bersumpah, aku akan mengubah nasib kami. Aku akan membuat Pak Haryo berlutut, bukan untuk meminta maaf, tapi untuk merasakan sendiri rasa rendah yang ia timpakan pada ibuku. Keesokan harinya, aku mulai mencari cara. Aku tahu aku tak punya apa-apa saat ini. Tak ada uang, tak ada koneksi, hanya otak dan tekad yang membara. Di sekolah, aku mendengar tentang kompetisi bisnis untuk pelajar yang diadakan oleh sebuah perusahaan besar. Hadiahnya adalah beasiswa dan modal usaha. Aku tahu ini adalah kesempatan pertamaku. Aku harus menang, bukan hanya untukku, tapi untuk ibu. Sementara itu, di rumah, penghinaan terhadap ibu tak pernah berhenti. Setiap hari, Pak Haryo menemukan cara baru untuk merendahkan ibu. Kadang ia memaksa ibu membersihkan rumah seperti pembantu di depan tamu-tamunya. Kadang ia mengolok-olok ibu karena tak bisa membeli pakaian baru. Aku melihat semua itu, dan setiap hinaan itu seperti bahan bakar yang membuat apiku semakin berkobar. Suatu malam, saat aku sedang belajar untuk kompetisi itu, aku mendengar suara ribut dari ruang tengah. Aku berlari keluar dan melihat Pak Haryo sedang berteriak pada ibu. Kau pikir aku tak tahu kau menyisihkan uang belanja untuk anakmu yang tak berguna itu? Kau benar-benar tak tahu diri, Sari. Ia mengambil dompet ibu dan membuang isinya ke lantai. Aku tak bisa tinggal diam. Berhenti, Pak. Itu uang ibu. Kau tak punya hak. Teriakku, berlari ke arah ibu untuk melindunginya. Pak Haryo menatapku dengan amarah. Kau berani melawanku, Naya? Kalau kau tak suka, keluar dari rumah ini sekarang juga. Ibu memegang tanganku erat, menahanku. Naya, sudah. Jangan lawan dia, bisiknya, tapi matanya penuh ketakutan. Malam itu, aku tak bisa tidur. Gambar ibu yang berlutut, uang yang berhamburan, dan tawa sinis Pak Haryo terus berputar di kepalaku. Aku tahu, ini bukan hanya soal uang atau harga diri. Ini soal keadilan. Aku harus bangkit. Bukan hanya untuk membalas dendam, tapi untuk menunjukkan pada ibu bahwa kami bisa hidup tanpa pria seperti dia. Di ujung malam yang gelap itu, aku menatap langit-langit kamar dan berbisik pada diriku sendiri. Tunggu saja, Pak Haryo. Aku akan membuatmu menyesal. Aku akan membuatmu merasakan apa yang ibu rasakan. Dan saat itu tiba, kau yang akan jadi pengemis di hadapan kami. Langit pagi masih kelabu saat aku berjalan menyusuri lorong sekolah,
membawa buku-buku pinjaman dari perpustakaan yang hampir menutupi wajahku. Di kepalaku, hanya ada satu tujuan, menang di kompetisi bisnis pelajar itu. Hadiahnya, beasiswa dan modal usaha, bukan hanya soal uang, tapi tiket keluar dari neraka yang diciptakan Pak Haryo untuk ibu dan aku. Setiap langkahku terasa berat, tapi setiap detik aku ingat wajah ibu yang berlutut mengumpulkan uang di lantai, hatiku seperti disiram bensin, membakar tekadku lebih besar. Di kelas, aku duduk di sudut, sengaja menjauh dari teman-teman yang sibuk mengobrol tentang pakaian baru atau liburan akhir pekan. Aku tak punya waktu untuk itu. Di depanku, buku catatan penuh coretan ide, gelang dan kalung dari botol plastik daur ulang, dihias dengan manik-manik murah tapi dirangkai dengan desain yang elegan. Aku tahu ini terdengar sederhana, tapi aku percaya, sesuatu yang kecil bisa menjadi besar jika dikerjakan dengan hati. Lagi pula, aku tak punya apa-apa selain hati dan otakku saat ini. Naya, kamu kenapa sih akhir-akhir ini? Jadi pendiam, kayak orang stres. Tanya Lila, sahabatku satu-satunya, saat istirahat. Ia duduk di sebelahku, membawa sebotol teh manis yang ia bagi dua denganku. Lila adalah tipe teman yang selalu ada, meski kadang aku merasa tak pantas punya seseorang sebaik dia di hidupku. Aku tersenyum kecil, tak ingin ia khawatir. Nggak apa-apa, Lil. Cuma lagi fokus sama kompetisi bisnis itu. Aku harus menang, kataku, suaraku pelan tapi penuh tekad. Lila memandangku dengan mata penuh rasa ingin tahu. Kompetisi? Yang hadiahnya beasiswa itu? Naya, kamu serius banget. Emangnya kenapa? Biasanya kamu santai aja sama urusan sekolah. Aku menunduk, jari-jariku meremas ujung buku catatan. Aku tak bisa menceritakan semuanya. Tentang ibu yang dihina, tentang Pak Haryo yang memperlakukan kami seperti sampah. Bukan karena aku tak percaya pada Lila, tapi karena aku tak ingin bebanku menjadi milik orang lain. Ini penting buat aku, Lil. Aku janji, kalau aku menang, aku ceritain semuanya, kataku, berharap ia mengerti. Lila mengangguk, meski matanya masih penuh tanya. Oke, Nay. Tapi kalau kamu butuh bantuan, bilang ya. Aku nggak suka lihat kamu kayak gini, kayak bawa dunia di pundakmu. Aku tersenyum, tapi hatiku terasa perih. Lila tak tahu, aku memang sedang membawa dunia ibu dan aku, yang harus kutarik keluar dari lumpur penghinaan. Sementara itu, di rumah, suasana tak pernah membaik. Malam itu, saat aku pulang dari sekolah dengan tas penuh buku, aku mendengar suara Pak Haryo dari ruang makan. Sari, kau pikir aku tak tahu kau membelikan buku-buku itu untuk Naya? Dari mana uangnya? Kau mencuri dariku lagi, ya? Bentaknya, suaranya seperti petir yang mengguncang dinding rumah. Aku berhenti di pintu, mengintip dari celah. Ibu berdiri dengan kepala tertunduk, seperti biasa, tapi tangannya gemetar memegang celemek lusuh yang ia pakai. Haryo, itu uang tabunganku. Aku jual kue kemarin di pasar. Aku tak ambil apa-apa dari dompetmu, jawab ibu, suaranya pelan tapi tegas. Pak Haryo tertawa sinis, melemparkan sendok ke meja hingga berbunyi keras. Kue? Kau pikir kue-kue murahanmu itu bisa membiayai anakmu yang sok pintar itu? Dengar, Sari, aku yang bayar sekolahnya, aku yang kasih kalian makan. Kalau bukan karena aku, kalian sudah di jalanan. Aku tak tahan lagi, aku melangkah masuk, menatapnya dengan mata yang membara. Pak, ibu tak pernah minta apa-apa darimu. Dan aku akan bayar sendiri sekolahku. Kau tunggu saja, kataku. Suaraku bergetar tapi penuh keberanian. Pak Haryo menatapku, matanya menyipit seperti elang yang siap menerkam. Oh, jadi sekarang kau berani bicara besar. Naya, apa yang kau rencanakan? Hah? Jangan pikir aku tak tahu kau sibuk dengan sesuatu di belakangku. Ia bangkit dari kursi, mendekatiku hingga aku bisa merasakan napasnya yang panas. Aku awasi kau, Naya. Satu langkah salah, dan kalian berdua keluar dari rumah ini. Ibu buru-buru berdiri di depanku, melindungiku dengan tubuhnya yang ringkih. Haryo, cukup. Jangan libatkan Naya. Ini urusanku, katanya, suaranya penuh ketakutan tapi juga tekad untuk melindungiku. Malam itu,
Setelah Pak Haryo pergi ke kamarnya dengan langkah berat, aku duduk bersama ibu di kamar kami. Aku memegang tangannya, merasakan kehangatan yang selalu memberiku kekuatan. Bu, aku tahu ini berat, tapi tolong bertahan sedikit lagi. Aku sedang merencanakan sesuatu. Aku janji, kita akan keluar dari sini, kataku, mataku berkaca-kaca. Ibu menatapku, wajahnya penuh kekhawatiran. Naya, ibu tak ingin kau terluka. Haryo, dia bukan orang yang mudah dilupain begitu saja. Dia punya kuasa, uang, koneksi. Apa yang kau rencanakan, nak? Aku tersenyum kecil, meski hatiku berdebar. Aku tak ingin ibu tahu terlalu banyak. Bukan karena aku tak percaya padanya, tapi karena aku tak ingin ia khawatir. Bu, percaya sama aku. Aku nggak akan melakukan apa-apa yang bodoh. Aku cuma mau buktikan bahwa kita bisa berdiri sendiri, tanpa dia, kataku, suaraku penuh keyakinan. Ibu mengangguk pelan, meski matanya masih penuh keraguan. Baiklah, Naya, tapi janji sama ibu, kau akan hati-hati. Ibu cuma punya kau di dunia ini. Aku memeluk ibu erat, merasakan detak jantungnya yang lemah tapi penuh cinta. Di dalam hati, aku berjanji, aku akan melindungi ibu, apapun risikonya. Keesokan harinya, aku kembali ke sekolah dengan semangat baru. Aku menghabiskan waktu istirahat di perpustakaan, mencari informasi tentang cara membuat bisnis kecil sukses. Aku juga mulai membuat prototipe aksesoris daur ulangku di rumah, diam-diam di kamar saat Pak Haryo tak ada. Setiap manik-manik yang kurangkai, setiap botol plastik yang kugunting, terasa seperti langkah kecil menuju kebebasan. Namun, kecurigaan Pak Haryo tak berhenti. Suatu sore, saat aku sedang mengerjakan tugas di ruang tamu, ia masuk dengan wajah penuh curiga. Naya, apa ini? Katanya, memegang selembar kertas yang jatuh dari tasku, sketsa desain gelangku untuk kompetisi. Aku menahan napas, berusaha tetap tenang. Cuma tugas sekolah, Pak, jawabku, suaraku datar. Ia memandangku lama, seolah mencoba membaca pikiranku. Tugas sekolah, ya? Jangan coba-coba main api di belakangku, Naya. Kau tahu akibatnya, katanya, lalu melempar kertas itu ke lantai dan pergi. Aku memungut kertas itu dengan tangan gemetar, tapi di dalam hati, aku tersenyum kecil. Biarlah dia curiga, pikirku. Semakin dia takut, semakin dekat aku ke tujuanku. Malam itu, aku menatap sketsa gelangku di bawah lampu redup, berbisik pada diriku sendiri, ini baru awal, Pak Haryo. Kau pikir kau bisa menghentikanku? Tunggu saja, kau akan melihat siapa yang akan berlutut nanti. Cahaya matahari pagi menyelinap melalui jendela aula sekolah, menyinari meja-meja yang dipenuhi karya para peserta kompetisi bisnis pelajar. Jantungku berdegup kencang saat aku berdiri di samping stand kecilku, yang dihias sederhana dengan kain bekas dan beberapa gelang serta kalung dari botol plastik daur ulang. Desainku mungkin tak semewah karya peserta lain. Ada yang membawa aplikasi teknologi canggih atau produk makanan kekinian, tapi aku percaya, setiap manik-manik yang kurangkai membawa cerita perjuanganku dan ibu. Hari ini adalah hari penilaian, dan aku tahu, ini bukan hanya soal menang, tapi soal membuktikan bahwa aku bisa melangkah lebih jauh dari hinaan Pak Haryo. Naya, kamu yakin sama ini? Maksudku, gelang dari plastik? Keren sih, tapi agak sederhana, ya, kata Lila, yang setia menemaniku sejak pagi. Ia memegang salah satu gelangku, memandangnya dengan ragu tapi juga kagum. Aku tersenyum, meski tanganku sedikit gemetar. Lil, ini bukan cuma gelang. Ini langkah pertamaku. Kalau aku menang, aku bisa dapat beasiswa dan modal. Kalau enggak, setidaknya aku sudah coba, kataku, suaraku penuh keyakinan yang kucoba bangun sendiri. Lila mengangguk, menepuk pundakku. Oke, Nay. Aku dukung kamu. Tapi serius, kalau menang, traktir aku es krim, ya? Candanya, membuatku tertawa kecil di tengah ketegangan. Saat juri mulai berkeliling, aku menarik napas dalam-dalam, berdoa dalam hati agar usahaku tak sia-sia. Aku mempresentasikan ideku dengan penuh semangat. Bagaimana aksesoris daur ulang ini ramah lingkungan, murah, tapi tetap cantik untuk anak muda. Aku juga menjelaskan rencanaku untuk menyumbangkan sebagian keuntungan ke panti asuhan,
Sebuah ide yang terinspirasi dari perjuangan ibu yang selalu berbagi meski tak punya banyak. Juri tampak tertarik, mencatat sesuatu di clipboard mereka, tapi wajah mereka sulit dibaca. Aku hanya bisa berharap. Malam itu, saat pengumuman pemenang diadakan di aula, aku duduk di barisan belakang, tanganku mencengkeram lengan lila. Juara ketiga, tim inovasi teknologi, kata pembawa acara. Aku menelan ludah, merasa harapanku mulai memudar. Juara kedua, kue sehat Nusantara. Aku menunduk, berpikir mungkin ini bukan hariku. Tapi kemudian, suara pembawa acara menggema lagi. Dan juara pertama, dengan ide kreatif dan dampak sosial yang luar biasa. Naya Permata dengan permen daur ulang. Aku membeku. Lila menjerit kecil, mengguncang pundakku. Naya, kamu menang. Menang? Teriaknya. Aku berjalan ke panggung dengan kaki gemetar, menerima trofi kecil dan amplop berisi cek beasiswa serta modal usaha. Sorak-sorai penonton terasa seperti mimpi, tapi di dalam hati, aku hanya memikirkan ibu. Bu, ini untukmu, bisikku dalam hati, menahan air mata. Aku tahu ini baru langkah pertama, tapi rasanya seperti aku sudah mendaki gunung. Namun, kemenangan ini tak berjalan mulus di rumah. Saat aku pulang membawa trofi itu, Pak Haryo sedang duduk di ruang tamu, memandangku dengan tatapan sinis. Ibu berdiri di sudut, wajahnya penuh kekhawatiran tapi juga kebanggaan yang ia coba sembunyikan. Jadi, ini yang membuatmu sibuk akhir-akhir ini, Naya? Main-main dengan kompetisi anak-anak? Kata Pak Haryo, suaranya penuh ejekan. Ia mengambil trofi dari tanganku, memandangnya seolah itu barang murahan. Kau pikir ini bisa mengubah apa-apa? Beberapa ratus ribu dan piala plastik ini tak ada apa-apanya dibandingkan kekayaanku. Aku mengepal tangan, menatapnya tajam. Ini bukan soal uang, Pak. Ini soal membuktikan bahwa aku bisa berdiri sendiri. Dan suatu hari, kau akan lihat, aku akan berdiri lebih tinggi darimu. Kataku, suaraku tegas meski hatiku berdegup kencang. Pak Haryo tertawa keras, melempar trofi itu ke sofa. Tinggi? Kau? Jangan bikin aku ketawa, Naya. Kau dan ibumu tak akan pernah jadi apa-apa tanpa aku. Ia berbalik, tapi sebelum pergi, ia melirik ibu dengan tatapan penuh ancaman. Sari, awasi anakmu. Jangan sampai dia bikin malu keluarga ini. Ibu menunduk, tapi saat Pak Haryo pergi, ia mendekatiku dan memelukku erat. Naya, ibu bangga padamu. Jangan dengarkan dia. Kau sudah melakukan sesuatu yang luar biasa. Katanya, suaranya bergetar. Aku bisa melihat kilau harapan di matanya, sesuatu yang sudah lama tak kulihat. Bu, ini baru awal. Aku janji, aku akan bawa kita keluar dari sini. Kataku, memegang tangannya erat. Ibu mengangguk, tapi wajahnya masih penuh kekhawatiran. Aku tahu, meski aku menang hari ini, tekanan di rumah tak akan hilang begitu saja. Beberapa hari kemudian, aku mulai menggunakan modal dari kompetisi untuk membeli bahan-bahan dan memproduksi lebih banyak aksesoris. Lila membantu menyebarkan kabar di media sosial, dan perlahan, pesanan mulai berdatangan, kebanyakan dari teman-teman sekolah dan tetangga. Setiap malam, aku bekerja di kamar kecil kami, merangkai gelang dan kalung sambil mendengar ibu bersenandung pelan, sesuatu yang mulai ia lakukan lagi setelah sekian lama. Tapi kebahagiaan kecil ini tak luput dari mata Pak Haryo. Suatu sore, saat aku sedang menghitung keuntungan pertamaku, tak banyak, tapi cukup untuk membeli buku baru, ia masuk ke kamar tanpa mengetuk. Jadi, ini yang kau lakukan? Jualan sampah untuk merasa hebat? Katanya, mengambil sekeranjang gelangku dan membuang isinya ke lantai. Aku berlutut, mengumpulkan karya-karyaku dengan tangan gemetar, tapi aku tak menangis. Ini bukan sampah, Pak. Ini usahaku. Dan kau tak akan pernah mengerti artinya. Kataku, menatapnya dengan dingin. Ia mendengus, tapi ada sesuatu di matanya. Kecemasan, mungkin, atau kemarahan yang tak bisa ia ungkapkan. Kau pikir kau bisa menantangku, Naya? Lihat saja nanti. Kau akan menyesal, katanya, lalu pergi, meninggalkan aku dan ibu dalam keheningan. 2 bulan berlalu sejak kemenangan kecilku di kompetisi bisnis pelajar,
Tapi rasanya seperti dunia telah berputar 1000 kali. Meja kecil di kamar kami kini penuh dengan kotak-kotak kecil berisi gelang dan kalung daur ulang yang siap dikirim. Bisnisku, yang awalnya hanya mimpi sederhana, mulai menarik perhatian. Berkat media sosial dan bantuan Lila yang tak pernah lelah mempromosikan karyaku, pesanan datang tak hanya dari teman sekolah, tapi juga dari luar kota. Bahkan, sebuah toko lokal menawarkan kerjasama untuk menjual produkku di etalase mereka. Setiap malam, saat ibu tertidur, aku menghitung keuntungan kecilku, tak banyak, tapi cukup untuk membuatku tersenyum. Untuk pertama kalinya, aku merasa punya kuasa atas hidupku sendiri. Naya, kamu lihat ini? Pesanan dari Surabaya. 30 gelang sekaligus. Seru Lila saat kami duduk di kantin sekolah. Matanya berbinar menatap ponselnya. Ia sudah seperti manajer tidak resmi bagiku, selalu excited dengan setiap langkah baru. Aku tertawa kecil, meski hatiku berdebar. Lil, aku nggak nyangka bisa sejauh ini. Tapi aku nggak mau berhenti. Aku harus bikin ini lebih besar. Buat ibu, kataku, suaraku penuh tekad. Lila mengangguk, tapi wajahnya tiba-tiba serius. Nay, kamu hati-hati, ya. Aku dengar dari teman, katanya bisnis Pak Haryo lagi goyah. Dia mungkin gak suka lihat kamu sukses gini, katanya pelan, matanya penuh kekhawatiran. Aku menegakkan kepala, tersenyum tipis. Biarin, Lil. Justru itu yang aku mau. Dia harus tahu, aku dan ibu gak butuh dia lagi. Di dalam hati, aku merasa ada api kecil yang semakin membesar. Aku ingin Pak Haryo melihatku, bukan sebagai anak kecil yang ia hina, tapi sebagai seseorang yang bisa membuatnya gelisah. Di rumah, suasana tak pernah benar-benar tenang, tapi ada perubahan halus. Ibu mulai tersenyum lebih sering, terutama saat aku menunjukkan kepadanya kotak-kotak pesanan, atau saat aku diam-diam membelikan ia sehelai kain baru untuk menjahit baju. Naya, ibu nggak tahu harus bilang apa. Kau bikin ibu percaya lagi, katanya suatu malam, matanya berkaca-kaca. Bu, ini cuma awal. Ibu tunggu aja, kita bakal punya rumah sendiri, hidup sendiri, tanpa dia, kataku, memeluknya erat. Tapi di balik senyumku, aku tahu perjuangan ini masih panjang. Pak Haryo tak akan membiarkan kami bahagia begitu saja. Sementara itu, desas-desus yang Lila ceritakan ternyata benar. Pak Haryo, yang selalu membanggakan kekayaannya, mulai terlihat gelisah. Aku mendengar dari tetangga bahwa beberapa investasinya gagal, dan gaya hidup borosnya, mobil mewah, pesta mewah, jam tangan baru setiap bulan, perlahan menggerogoti tabungannya. Ia masih berlagak seperti raja di rumah, tapi matanya tak bisa berbohong. Ada ketakutan di sana, dan aku tahu, ini adalah kesempatanku. Suatu hari, saat ada acara keluarga di rumah, aku sengaja membawa kotak pesananku dan memamerkannya di depan tamu-tamu. Tante, ini gelang buatan saya sendiri. Sekarang sudah laku di 3 kota. Loh? Kataku pada Tante Rina, adik Pak Haryo, dengan nada yang sengaja dibuat ceria. Aku tahu Pak Haryo sedang mendengarkan dari sudut ruangan. Tante Rina terlihat kagum, memegang gelangku dan memesan beberapa untuk teman-temannya. Naya, kamu hebat banget. Muda-muda sudah punya bisnis sendiri. Pujinya, suaranya cukup keras hingga semua orang menoleh. Aku melirik Pak Haryo, dan seperti yang kuharapkan, wajahnya memerah. Ia berdehem keras, mencoba mengalihkan perhatian. Hah? Bisnis anak-anak begitu tak ada apa-apanya. Cuma main-main, katanya, tapi suaranya terdengar dipaksakan, dan beberapa tamu saling berbisik. Aku tersenyum kecil, tak menjawab. Aku tahu, kata-katanya adalah tameng untuk egonya yang mulai retak. Dan aku berniat membuat retakan itu semakin besar. Malam itu, setelah tamu-tamu pulang, Pak Haryo meledak. Ia masuk ke kamar kami tanpa mengetuk. Wajahnya penuh amarah. Naya, kau pikir kau siapa? Hah? Berani-beraninya kau pamer di depan keluargaku? Kau mau bikin aku malu? Bentaknya, suaranya mengguncang dinding. Ibu buru-buru berdiri di depanku, tangannya gemetar. Haryo, dia cuma anak-anak. Jangan begitu, katanya, suaranya penuh ketakutan. Aku menarik ibu ke belakang, menatap Pak Haryo dengan dingin. Malu, Pak? Aku cuma cerita soal usahaku.
Kalau Bapak merasa malu, itu urusan Bapak, bukan aku, kataku, suaraku tegas meski jantungku berdegup kencang. Pak Haryo melangkah mendekat, tangannya terangkat seolah ingin menamparku, tapi ia berhenti, mungkin karena melihat ibu yang masih berdiri di sampingku. Kau akan menyesal, Naya. Kau dan ibumu tak akan pernah menang melawanku, katanya, lalu keluar dengan langkah berat. Ibu memelukku erat, air matanya jatuh. Naya, kenapa kau memancing dia? Ibu takut dia akan menyakitimu, katanya, suaranya penuh kepanikan. Aku memegang tangannya, menatapnya dengan penuh keyakinan. Bu, dia yang harus takut. Dia mulai kehilangan segalanya, dan aku akan pastikan dia tahu betapa lemahnya dia tanpa kita. Hari-hari berikutnya, bisnis kecilku terus berkembang. Aku mulai mengikuti pameran lokal, bertemu orang-orang baru, termasuk seorang pengusaha muda bernama Mas Ardi yang menawarkan bantuan untuk memasarkan produkku secara online. Ia baik, tapi aku selalu ingat untuk berhati-hati. Aku tak ingin terjebak dalam janji manis seperti ibu dulu dengan Pak Haryo. Sementara itu, tanda-tanda kehancuran Pak Haryo semakin nyata. Telepon di rumah tak henti-henti berdering, kebanyakan dari penagih utang. Ia sering pulang larut malam, wajahnya penuh stres, dan suaranya tak lagi sekeras dulu saat menghina ibu. Aku tahu, waktunya semakin dekat. Suatu malam, saat aku sedang menghitung keuntungan di kamar, ibu masuk dengan wajah penuh harapan. Naya, tadi ibu dengar dari tetangga, katanya Haryo kehilangan kontrak besar. Apa? Apa ini benar-benar kesempatan kita? Tanyanya, suaranya penuh harap tapi juga takut. Aku tersenyum, memegang tangannya erat. Bu, ini lebih dari kesempatan. Ini titik balik kita. Dia pikir dia bisa menghina kita selamanya, tapi sekarang giliran kita yang berdiri tegak. Di bawah lampu redup, aku menatap kotak-kotak pesananku, merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggu. Pak Haryo, bisikku dalam hati, kau mulai jatuh, dan aku akan pastikan kau tahu siapa yang menang kali ini. Malam itu, setelah membersihkan kekacauan yang dibuat Pak Haryo, aku duduk bersama ibu, menunjukkan kepadanya beberapa pesanan baru yang masuk. Bu, lihat, orang-orang suka karya aku. Ini kecil, tapi aku yakin bisa berkembang, kataku, berusaha menyemangatinya. Ibu tersenyum, tapi matanya penuh ketakutan. Naya, ibu bangga, tapi Haryo tak suka kau melakukan ini. Ibu takut dia akan melakukan sesuatu. Aku memegang tangannya, menatapnya dengan tekad yang membara. Bu, biar dia coba. Aku tak akan berhenti. Aku akan buktikan bahwa kita bisa hidup tanpa dia, dengan cara kita sendiri. Di bawah lampu redup, aku kembali merangkai gelang. Setiap gerakan tanganku seperti janji pada ibu dan diriku sendiri. Di luar, hujan mulai turun, tapi di dalam hati, aku merasa matahari sedang terbit. Tunggu saja, Pak Haryo, bisikku dalam hati. Ini baru langkah pertama, dan aku tak akan berhenti sampai kau tahu siapa yang benar-benar tak berarti. Hujan turun deras malam itu, seolah langit ikut merayakan kehancuran yang perlahan menimpa Pak Haryo. Rumah megah yang dulu menjadi simbol kesombongannya kini terasa seperti istana kosong. Lampu-lampu dimatikan untuk menghemat listrik, dan telepon terus berdering dengan suara penagih utang yang tak kenal lelah. Aku berdiri di sudut ruang tamu, memandang pria yang pernah menghina ibuku seperti pengemis itu kini duduk dengan wajah pucat. Tangannya gemetar memegang selembar kertas bertuliskan angka-angka yang tak lagi ia pahami. Bisnisnya bangkrut, teman-teman palsunya menghilang, dan harga dirinya hancur berkeping-keping. Naya, apa kau yakin ini saatnya? Bisik ibu di sampingku, tangannya mencengkeram lenganku erat. Wajahnya penuh kekhawatiran, tapi ada kilau baru di matanya, keberanian yang mulai tumbuh setelah bertahun-tahun dipendam. Aku tersenyum kecil, memegang tangannya untuk menenangkannya. Bu, percaya sama aku. Dia sudah tak punya apa-apa lagi untuk menyakiti kita. Sekarang giliran kita tunjukkan siapa yang benar-benar kuat. Kataku, suaraku pelan tapi penuh tekad. Seminggu sebelumnya, kabar tentang kebangkrutan Pak Haryo menyebar seperti api di antara tetangga dan keluarga. Kontrak besar yang ia harapkan gagal, investor menarik diri, dan bank mulai menyita aset-asetnya. Mobil mewah yang dulu ia pamerkan kini hilang dari garasi, diganti dengan sepeda motor tua yang ia pinjam dari kenalan.
Aku mendengar dari Lila bahwa ia bahkan memohon-mohon pada mantan rekan bisnisnya, tapi tak ada yang mau membantu. Raja sudah jatuh, Nai, kata Lila dengan senyum nakal, dan aku hanya mengangguk, tahu bahwa ini adalah momen yang kuharapkan. Sementara itu, bisnisku terus melaju. Berkat kerjasama dengan toko lokal dan pemasaran online yang dibantu Mas Ardi, aku mulai mendapat pesanan dari luar pulau. Aku bahkan sudah bisa menyewa meja kecil di sebuah pameran besar di kota, tempat aku bertemu dengan pembeli baru dan wartawan lokal yang tertarik dengan cerita gadis muda dengan bisnis daur ulang. Uang yang kuperoleh tak hanya untuk tabungan, tapi juga untuk membantu ibu. Aku membelikannya mesin jahit baru, sesuatu yang membuatnya menangis bahagia. Naya, ini terlalu berlebihan, katanya, tapi aku tahu, itu adalah hadiah kecil untuk semua pengorbanannya. Hari itu, saat keluarga besar berkumpul untuk acara rutin tahunan, aku tahu ini adalah kesempatan sempurna. Pak Haryo hadir dengan wajah muram, mencoba berlagak seperti tak ada yang salah. Tapi semua orang bisa melihat perubahan itu, bajunya tak lagi bermerek, jam tangannya hilang, dan senyumnya dipaksakan. Aku sengaja membawa tas berisi beberapa gelang dan kalung terbaikku, memamerkannya pada Tante Rina dan sepupu-sepupuku dengan nada yang sengaja dibuat ceria. Tante, ini koleksi terbaru aku. Bulan ini aku dapat kontrak dengan toko di Bali. Loh, mereka bilang desainku cocok buat turis. Kataku, cukup keras agar Pak Haryo mendengar. Matanya menyipit, tapi ia tak berkata apa-apa, hanya meneguk kopinya dengan tangan yang sedikit gemetar. Tante Rina, yang selalu ramah, memuji karyaku dengan antusias. Naya, kamu luar biasa. Muda-muda sudah jadi pengusaha. Haryo, kamu harus bangga punya anak seperti Naya. Katanya, tak sadar bahwa kata-katanya seperti pisau di hati Pak Haryo. Aku meliriknya, tersenyum tipis. Oh, Tante, Pak Haryo mungkin gak terlalu peduli. Beliau kan sibuk dengan urusannya sendiri. Kataku, nadaku halus tapi penuh sindiran. Beberapa tamu menahan tawa, dan wajah Pak Haryo memerah. Aku tahu, ini adalah pukulan pertama. Malam itu, saat semua orang pulang, Pak Haryo tak bisa menahan amarahnya lagi. Ia menghampiriku di dapur, tempat aku sedang membantu ibu mencuci piring. Naya, kau pikir kau siapa? Hah? Berani-beraninya kau mempermalukanku di depan keluarga. Bentaknya, suaranya keras tapi tak lagi menakutkan seperti dulu. Aku menoleh, menatapnya dengan tenang. Malu, Pak? Aku cuma cerita soal hidupku. Kalau Bapak merasa malu, mungkin karena Bapak tahu apa yang sudah Bapak lakukan pada ibu. Kataku, suaraku dingin tapi penuh kekuatan. Ibu menarik lenganku, matanya penuh ketakutan. Naya, cukup, bisiknya, tapi aku menggeleng pelan. Bu, biar aku selesaikan ini, kataku, lalu kembali menatap Pak Haryo. Pak, kalau Bapak butuh bantuan, bilang saja. Aku mungkin bisa pinjamkan sedikit dari keuntunganku, tapi tentu saja, ada syaratnya, kataku, sengaja memperlambat kata-kataku untuk membuatnya merasa kecil. Wajah Pak Haryo membeku. Bantuan? Dari kau? Jangan bikin aku tertawa, Naya. Aku tak akan pernah butuh apa-apa dari anak seperti kau. Teriaknya, tapi suaranya pecah, dan aku tahu, ia sedang berbohong pada dirinya sendiri. Keesokan harinya, aku mendengar dari tetangga bahwa Pak Haryo terlihat memohon pada bank untuk menunda penyitaan rumah. Aku tahu, ini adalah saatnya untuk mendorongnya lebih jauh. Aku mengatur pertemuan kecil di rumah dengan beberapa pelanggan setiaku, termasuk wartawan lokal yang ingin menulis tentang perjalananku. Aku sengaja mengundang Tante Rina dan beberapa kerabat, tahu bahwa Pak Haryo tak bisa menghindar. Saat acara berlangsung, aku berdiri di depan semua orang, menceritakan bagaimana aku memulai bisnis ini dari nol, terinspirasi oleh ibu yang selalu berjuang untukku. Ibu adalah pahlawanku. Tanpa dia, aku tak akan berdiri di sini, kataku, melirik ibu yang duduk di sudut dengan mata berkaca-kaca. Lalu, dengan nada yang sengaja dibuat polos, aku menoleh ke Pak Haryo. Pak, mungkin Bapak juga punya saran untuk bisnis kecilku? Aku dengar Bapak sedang istirahat dari bisnis besar, jadi pasti punya banyak waktu, kan? Kataku, dan ruangan itu mendadak sunyi. Tante Rina terkikik, dan beberapa tamu berbisik. Pak Haryo bangkit dari kursinya, wajahnya merah padam. Kau
Kau akan menyesal, Naya, katanya, lalu keluar dengan langkah gontai, meninggalkan tawa kecil di antara tamu-tamu. Malam itu, sesuatu berubah di dalam ibu. Saat kami duduk bersama di kamar, ia memegang tanganku dengan kekuatan yang tak pernah kulihat sebelumnya. Naya, tadi ibu lihat dia takut. Untuk pertama kalinya, ibu merasa, ibu bisa melawannya. Katanya, suaranya penuh keberanian baru. Aku tersenyum, memeluknya erat. Bu, ini cuma permulaan. Dia akan tahu, dia tak pernah pantas untuk kita. Di bawah lampu redup, aku menatap kotak-kotak pesananku, merasa jalan menuju kemenangan semakin dekat. Pak Haryo, bisikku dalam hati, kau pikir kau bisa menghancurkan kami, tapi sekarang kau yang hancur. Dan aku belum selesai denganmu. Cahaya lampu sorot di aula komunitas menyala terang malam itu, menyinari wajah-wajah yang penuh antusiasme. Aku berdiri di panggung kecil, memegang mikrofon dengan tangan yang sedikit gemetar tapi hati yang penuh keyakinan. Ini adalah acara amal yang kuatur bersama Lila dan Mas Ardi, sebuah pameran produk lokal sekaligus penggalangan dana untuk panti asuhan. Tapi di balik tujuan mulia itu, aku punya rencana lain. Rencana untuk membuat Pak Haryo merasakan apa yang ibu rasakan selama bertahun-tahun, rendahnya dihina di depan orang banyak. Malam ini, aku akan menulis babak baru dalam perjuangan kami, dan aku tahu, ini akan menjadi pukulan yang tak akan pernah ia lupakan. Naya, kamu yakin dia datang? Bisik Lila di sela-sela kesibukan menata meja pameran. Matanya penuh kekhawatiran, tapi juga ada kilau nakal yang menunjukkan ia mendukung rencanaku. Aku tersenyum tipis, melirik ke arah pintu masuk. Dia akan datang. Lil, Tante Rina sudah bilang padanya bahwa ini acara besar, dan dia terlalu sombong untuk melewatkan kesempatan pamer meski dia sudah tak punya apa-apa. Kataku, suaraku penuh keyakinan. Aku tahu Pak Haryo, ia mungkin bangkrut, tapi egonya masih sebesar gunung, dan itulah kelemahannya. Di sudut ruangan, ibu duduk bersama beberapa tetangga, mengenakan baju sederhana yang ia jahit sendiri dengan mesin jahit barunya. Wajahnya masih penuh kekhawatiran, tapi ada keberanian baru di matanya. Pagi tadi, saat aku menceritakan rencanaku, ia memegang tanganku erat dan berkata, Naya, ibu percaya padamu. Tapi janji, jangan sampai kau kehilangan dirimu sendiri dalam dendam ini. Kata-katanya terngiang di kepalaku, dan aku berjanji pada diri sendiri. Balas dendamku akan elegan, bukan kotor, demi ibu dan demi diriku sendiri. Acara dimulai dengan meriah. Aku membuka pameran dengan pidato singkat, menceritakan perjalanan bisnisku dan bagaimana ibu adalah inspirasiku. Semua ini aku lakukan untuk membuktikan bahwa tak ada yang tak mungkin, asal kita punya tekad dan cinta. Kataku, melirik ibu yang tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Sorak-sorai penonton menggema, tapi mataku tertuju pada satu sosok yang baru saja masuk, Pak Haryo, dengan baju yang jelas-jelas dipinjam dan senyum palsu di wajahnya. Aku tahu saatnya telah tiba. Di tengah acara, saat lelang amal dimulai, aku mengumumkan sesuatu yang sengaja kusiapkan. Hari ini, kami juga ingin membantu salah satu anggota komunitas kami yang sedang kesulitan. Saya dengar ada seseorang yang kehilangan banyak hal akhir-akhir ini, tapi saya percaya, dengan bantuan kita, dia bisa bangkit lagi. Kataku, nadaku penuh kepolosan tapi penuh maksud. Ruangan menjadi sunyi. Semua mata tertuju pada Pak Haryo, yang wajahnya mulai memucat. Tante Rina, yang duduk di dekatnya, tampak bingung, tapi tetangga-tetangga mulai berbisik. Aku melanjutkan, saya menawarkan bantuan dari keuntungan bisnis saya, tapi tentu saja, dengan syarat kecil. Saya ingin orang itu berjanji untuk menghormati orang-orang di sekitarnya, terutama keluarganya. Sorak-sorai kecil pecah, tapi Pak Haryo bangkit dari kursinya, tangannya mengepal. Naya, apa maksudmu? Kau pikir aku butuh bantuanmu? Aku tak pernah meminta apa-apa dari kau. Teriaknya, suaranya bergetar karena malu dan marah. Aku menatapnya dengan tenang, tersenyum tipis. Pak, saya cuma menawarkan. Kalau Bapak nggak butuh, ya sudah. Tapi saya dengar rumah Bapak mau disita minggu depan. Saya cuma ingin membantu. Demi keluarga, kataku, sengaja menekankan kata terakhir. Ruangan itu mendadak riuh dengan bisik-bisik, dan wajah Pak Haryo menjadi merah padam. Tante Rina memegang lengannya, berbisik,
Haryo, duduk. Jangan bikin malu. Tapi ia menepis tangan adiknya, menatapku dengan mata penuh dendam. Kau akan menyesal, Naya. Kau pikir kau bisa mempermainkanku, katanya, tapi suaranya pecah, dan ia akhirnya keluar dari aula dengan langkah gontai, meninggalkan tawa kecil di antara tamu-tamu. Aku menarik napas dalam-dalam, merasa jantungku berdegup kencang tapi juga lega. Aku tahu, aku telah memberikan pukulan yang tepat, bukan dengan kekerasan, tapi dengan cara yang membuatnya merasakan rendahnya dihina, seperti yang ia lakukan pada ibu bertahun-tahun. Setelah acara selesai, ibu menghampiriku, memelukku erat. Naya, tadi, ibu tak tahu harus bilang apa. Kau bikin ibu bangga, tapi ibu juga takut. Haryo tak akan diam begitu saja, katanya, suaranya penuh campuran emosi. Aku memegang tangannya, menatapnya dengan penuh keyakinan. Bu, dia tak punya kuasa lagi atas kita. Malam ini, dia belajar bahwa dia bukan siapa-siapa tanpa kita. Dan ibu nggak perlu takut lagi, kataku, suaraku tegas tapi lembut. Ibu mengangguk, dan untuk pertama kalinya, aku melihat ia tersenyum dengan bebas, tanpa bayang-bayang ketakutan. Malam itu, ia membantu Lila dan aku membereskan meja pameran, bahkan ikut mengobrol dengan beberapa pelanggan yang memuji karyaku. Aku tahu, ibu mulai menemukan kembali dirinya, dan itu adalah kemenangan yang lebih besar bagiku daripada apapun. Namun, seperti yang ibu khawatirkan, Pak Haryo tak benar-benar diam. Keesokan harinya, ia kembali ke rumah dengan wajah penuh amarah, tapi juga keputusasaan. Naya, kau pikir kau menang, ya? Kau pikir kau bisa hancurkan aku? Katanya, suaranya keras tapi lemah, seperti orang yang tahu ia sedang kalah. Aku berdiri di depan ibu, menatapnya dengan dingin. Pak, saya nggak menghancurkan Bapak. Bapak yang menghancurkan diri sendiri dengan kesombongan Bapak. Kalau Bapak mau, saya masih bisa bantu, tapi Bapak tahu syaratnya, kataku, mengulang tawaran yang kini terasa seperti tamparan baginya. Ibu melangkah maju, tangannya gemetar tapi suaranya tegas. Haryo, cukup. Kau tak punya hak lagi mengatur kami. Kalau kau mau bicara, bicaralah dengan hormat, atau pergilah, katanya, dan aku membeku, tak percaya mendengar ibu yang dulu selalu diam kini berbicara dengan keberanian seperti itu. Pak Haryo terdiam, matanya melebar seolah tak mengenali ibu lagi. Ia membuka mulut, tapi tak ada kata yang keluar. Akhirnya, ia berbalik dan pergi, meninggalkan kami dalam keheningan yang terasa seperti kemenangan. Malam itu, aku dan ibu duduk bersama di kamar, menghitung keuntungan dari pameran dan merencanakan langkah berikutnya. Naya, ibu ingin membantu lebih. Mungkin ibu bisa bikin tas kain untuk bisnismu. Ibu nggak mau cuma diam lagi, katanya, matanya penuh semangat. Aku tersenyum, memeluknya erat. Bu, kita akan lakukan ini bersama. Dan dia akan lihat, kita tak pernah butuh dia. Di bawah lampu redup, aku menatap ibu yang kini tersenyum dengan penuh harapan. Dan aku tahu, balas dendamku bukan hanya soal mempermalukan Pak Haryo, tapi juga soal mengembalikan martabat ibu. Tunggu saja, Pak Haryo, bisikku dalam hati, kau belum melihat apa-apa. Cahaya matahari pagi menyelinap melalui jendela kamar kecil kami, menyinari wajah ibu yang kini tampak berbeda. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku melihat kilau semangat di matanya, seperti bunga yang akhirnya mekar setelah musim dingin yang panjang. Di depannya, mesin jahit barunya berdengung pelan, menghasilkan potongan-potongan kain yang ia suling menjadi tas-tas cantik untuk bisnisku. Tapi yang lebih membuatku terpana adalah senyumnya. Senyum yang bebas, tanpa bayang-bayang ketakutan yang dulu selalu menghantuinya. Malam itu, setelah acara amal yang membuat Pak Haryo lari dengan malu, sesuatu berubah di dalam ibu, dan aku tahu, ini adalah awal dari kebangkitannya. Naya, apa menurutmu tas ini cukup bagus untuk dijual? Tanya ibu, memegang sebuah tas kain berwarna biru dengan sulaman kecil di sisinya. Wajahnya penuh antusiasme, tapi juga sedikit ragu, seperti anak kecil yang baru belajar berjalan. Aku tersenyum lebar, memegang tas itu dengan kagum. Bu, ini nggak cuma bagus, ini luar biasa. Pelanggan pasti suka. Ibu beneran hebat, kataku, suaraku penuh kebanggaan. Ibu tertawa kecil, pipinya memerah, dan aku merasa hatiku hangat.
Ini ibu yang kukenal dulu, perempuan yang tak pernah menyerah, yang selalu menemukan cara untuk membuat hidup kami indah meski dalam kesulitan. Beberapa minggu terakhir, bisnisku terus berkembang. Dengan tambahan tas buatan ibu, koleksiku jadi lebih beragam, dan pesanan datang lebih banyak dari sebelumnya. Mas Ardi membantu mengatur situs web sederhana untuk kami, dan Lila masih setia jadi duta promosi di media sosial. Aku bahkan mulai menyisihkan uang untuk tabungan khusus. Impianku untuk membeli rumah kecil untuk aku dan ibu, tempat kami bisa hidup tanpa bayang-bayang Pak Haryo. Tapi ibu tak hanya membantu bisnisku. Suatu hari, ia datang dengan ide yang membuatku terkejut. Naya, ibu pikir, ibu ingin ajar menjahit buat anak-anak di panti asuhan. Gratis, tentu saja. Ibu ingin mereka punya keterampilan. Seperti ibu dulu, katanya, matanya penuh semangat. Aku hampir tak percaya. Ibu, yang dulu takut keluar rumah karena takut dihina Pak Haryo, kini ingin memberi sesuatu untuk dunia. Bu, itu ide luar biasa. Ibu pasti bisa menginspirasi mereka. Kataku, memeluknya erat. Aku tahu, ini bukan hanya soal menjahit, ini soal ibu menemukan kembali makna hidupnya. Sesuatu yang Pak Haryo coba rampas darinya. Sementara itu, kabar tentang Pak Haryo semakin memilukan, tapi aku tak merasa kasihan. Hanya puas. Rumah megah itu akhirnya disita bank, dan ia pindah ke sebuah kontrakan kecil di pinggir kota. Tetangga bilang ia sering terlihat sendirian, wajahnya penuh penyesalan, tapi egonya masih terlalu besar untuk mengaku kalah. Aku mendengar dari Tante Rina bahwa ia mencoba meminjam uang dari siapa saja yang ia kenal, tapi tak ada yang mau membantu. Dia sudah kehilangan segalanya, Naya. Tapi dia masih bilang dia akan balas dendam padamu, kata Tante Rina dengan nada prihatin. Aku hanya tersenyum kecil. Tante, biar dia coba. Saya dan ibu nggak takut lagi, kataku, dan aku benar-benar merasakan itu. Ketakutan yang dulu mengikat kami sudah hilang, digantikan oleh kekuatan yang kami bangun bersama. Suatu sore, saat ibu sedang mengajar kelas menjahit pertamanya di panti asuhan, aku ikut hadir untuk membantu. Melihat ibu berdiri di depan anak-anak, menjelaskan dengan sabar cara memegang jarum dan benang, membuat hatiku penuh. Salah satu anak, seorang gadis kecil bernama Mira, memeluk ibu setelah kelas selesai. Tante Sari, makasih ya. Aku mau jadi seperti tante, kuat dan baik, katanya, dan ibu menangis pelan, memeluk anak itu erat. Malam itu, saat kami pulang bersama, ibu berbicara dengan nada yang tak pernah kulihat sebelumnya. Naya, ibu merasa hidup lagi. Dulu ibu pikir ibu tak punya apa-apa selain kau, tapi sekarang ibu tahu, ibu masih bisa memberi, masih bisa jadi seseorang. Katanya, suaranya penuh haru. Aku memegang tangannya, air mataku jatuh. Bu, ibu selalu seseorang. Ibu adalah dunia buat aku, dan sekarang ibu juga dunia buat anak-anak itu, kataku, dan kami berpelukan di bawah langit malam, merasa lebih dekat dari sebelumnya. Namun, bayang-bayang Pak Haryo tak sepenuhnya hilang. Suatu malam, saat aku dan ibu sedang merapikan pesanan di kamar, pintu depan kontrakan kecil yang kami sewa tiba-tiba diketuk keras. Aku membuka pintu, dan di sana berdiri Pak Haryo. Wajahnya kurus, bajunya lusuh, tapi matanya masih menyimpan sisa-sisa kesombongan. Naya, Sari, aku perlu bicara, katanya, suaranya serak, tapi ada nada yang mencoba memerintah, seolah ia masih berkuasa atas kami. Ibu berdiri di belakangku, tangannya memegang bahuku dengan tegas. Haryo, apa yang kau mau? Kami tak punya apa-apa untukmu, katanya, suaranya dingin tapi penuh keberanian. Aku terpana, ini ibu yang baru, yang tak lagi takut pada pria yang dulu menghinanya. Pak Haryo menunduk, seolah mencari kata-kata. Aku tahu aku salah. Tapi aku kehilangan segalanya. Aku cuma minta tolong, sedikit saja, untuk bangkit lagi, katanya, tapi nadanya masih mencoba menutupi egonya, seolah ia tak benar-benar menyesal. Aku melangkah maju, menatapnya dengan dingin. Pak, dulu Bapak bilang kami tak akan pernah jadi apa-apa. Sekarang lihat kami berdiri, sementara Bapak yang jatuh. Kalau Bapak mau bantuan, minta maaf dulu, bukan pada saya, tapi pada Ibu. Dan bukan dengan kata-kata kosong. Kataku, suaraku tegas,
mengingatkan pada setiap hinaan yang ia lemparkan pada ibu. Ia terdiam, matanya berkilat dengan amarah dan malu. Kau pikir aku akan memohon pada kalian? Aku tak akan pernah rendah seperti itu, katanya, lalu berbalik dan pergi, langkahnya berat di bawah hujan yang mulai turun. Ibu memelukku, tubuhnya gemetar tapi wajahnya penuh kelegaan. Naya, ibu tak pernah menyangka bisa melihat hari ini. Kau bikin ibu percaya lagi pada diri ibu sendiri, katanya, air matanya bercampur dengan senyum. Aku tersenyum, memegang tangannya erat. Bu, ini bukan cuma soal dia. Ini soal kita yang bangkit, yang tak akan pernah lagi membiarkan siapapun menginjak kita. Malam itu, kami duduk bersama, merencanakan kelas menjahit berikutnya dan koleksi baru untuk bisnisku. Di bawah lampu redup, aku melihat ibu yang kini berdiri tegak, bukan lagi sebagai korban, tapi sebagai pahlawan dalam ceritanya sendiri. Pak Haryo, bisikku dalam hati, kau mulai menyadari kesalahanmu, tapi itu tak cukup. Kami tak lagi membutuhkanmu, dan kami tak akan pernah kembali ke masa lalu. Langit malam terlihat kelabu, seolah mencerminkan keputusasaan yang kini menyelimuti hidup Pak Haryo. Kontrakan kecil yang kini menjadi rumah sementara bagi ibu dan aku terasa hangat meski sederhana, penuh dengan tawa kecil dan rencana masa depan yang kami rajut bersama. Bisnisku terus berkembang, dan ibu semakin bersinar dengan kelas menjahitnya di panti asuhan, menginspirasi anak-anak dengan cerita ketangguhannya. Kami tak lagi hidup di bawah bayang-bayang penghinaan, tapi malam itu, masa lalu kembali mengetuk pintu, dalam wujud pria yang dulu menganggap kami tak berarti. Aku sedang merapikan beberapa tas buatan ibu untuk pameran akhir pekan ketika ketukan keras di pintu membuatku tersentak. Ibu, yang sedang membuat teh di dapur kecil, menoleh dengan wajah penuh kekhawatiran. Naya, siapa itu? Sudah malam, katanya, suaranya pelan tapi tegang. Aku menarik napas dalam-dalam, berjalan ke pintu dengan hati yang bersiap untuk apapun. Saat pintu terbuka, di sana berdiri Pak Haryo, bayangan dari dirinya yang dulu. Wajahnya kurus, matanya cekung, dan bajunya kusut, jauh dari pria sombong yang pernah melempar uang ke wajah ibu. Tapi di balik raut wajahnya yang lelah, masih ada sisa-sisa ego yang mencoba bertahan, seperti nyala api yang hampir padam tapi masih berusaha berkobar. Sari, Naya, aku perlu bicara, katanya, suaranya serak, tapi ada nada yang mencoba memerintah, seolah ia masih punya hak atas hidup kami. Aku bisa melihat tangannya gemetar, memegang topi tua yang ia lepas sebagai tanda sopan yang terasa dipaksakan. Ibu melangkah ke sampingku, wajahnya tegang tapi penuh keberanian yang kini menjadi bagian dari dirinya. Haryo, apa yang kau mau? Kami sudah tak ada urusan denganmu, katanya, suaranya dingin, tak lagi gemetar seperti dulu. Aku merasa bangga, tapi juga waspada, aku tahu pria ini tak akan menyerah begitu saja. Pak Haryo menunduk sejenak, seolah mencari kata-kata yang tepat, tapi matanya masih berkilat dengan sisa-sisa kesombongan. Aku tahu aku pernah salah. Tapi sekarang aku tak punya apa-apa lagi. Rumahku hilang, teman-temanku pergi, bisnis, semuanya hancur. Aku cuma minta tolong, sedikit saja, untuk mulai lagi, katanya, nadanya campuran antara keputusasaan dan usaha untuk terdengar berwibawa. Aku melangkah maju, menatapnya dengan mata yang tak gentar. Bantuan. Pak, dulu Bapak bilang kami pengemis, tak akan pernah jadi apa-apa. Sekarang Bapak yang berdiri di depan pintu kami, meminta apa yang Bapak pikir tak berharga. Apa Bapak pikir kami akan melupakannya begitu saja? Kataku, suaraku tegas tapi terkontrol, seperti pisau yang memotong dengan presisi. Wajah Pak Haryo memerah, tapi ia mencoba tersenyum, senyum yang terasa seperti topeng. Naya, aku tahu kau sukses sekarang. Bisnismu, aku dengar dari orang-orang. Aku cuma butuh pinjaman kecil, untuk bangkit. Aku janji, aku akan bayar. Kita kan keluarga, katanya, kata terakhirnya terdengar seperti racun di telingaku. Keluarga? Aku tertawa kecil, tapi tak ada humor di dalamnya. Keluarga tak melempar uang ke wajah ibuku. Keluarga tak bilang kami tak berguna. Bapak bukan keluarga kami, Pak. Bapak cuma orang yang pernah berpikir bisa menginjak kami selamanya. Ibu memegang lenganku, matanya penuh campuran emosi, marah, sedih, tapi juga kuat. Haryo,
Kau dengar apa yang Naya bilang? Kami tak punya apa-apa untukmu. Kau punya kesempatan bertahun-tahun untuk jadi manusia, tapi kau pilih jadi monster. Sekarang, pergilah, katanya, suaranya penuh wibawa yang membuatku hampir menangis bangga. Pak Haryo terdiam, mulutnya membuka dan menutup seperti ikan yang kehabisan air. Sari, Naya, kalian tak bisa begini. Aku mohon, katanya, akhirnya, suaranya pecah, tapi masih ada nada yang mencoba menutupi egonya, seolah ia tak benar-benar tulus. Aku menggeleng, menatapnya dengan dingin. Mohon? Bapak tak tahu artinya kata itu. Dulu, ibu pernah mohon agar bapak berhenti menghinanya, tapi bapak tertawa. Sekarang, kami tak butuh permenjemu, Pak. Kami sudah punya hidup kami sendiri, dan bapak tak ada di dalamnya. Kataku, setiap kata terasa seperti paku yang menutup pintu masa lalu. Ia melangkah mundur, wajahnya penuh kekalahan tapi juga amarah yang tersisa. Kalian akan menyesal. Kalian pikir kalian menang, tapi aku akan bangkit lagi, dan kalian akan lihat. Katanya, suaranya keras tapi kosong, seperti teriakan seseorang yang tahu ia sudah tak punya apa-apa untuk diperjuangkan. Aku menutup pintu dengan tenang, tak menoleh lagi. Di dalam, ibu memelukku erat, tubuhnya gemetar tapi wajahnya penuh kelegaan. Naya, ibu tak pernah menyangka kita bisa sejauh ini. Kau bikin ibu percaya bahwa kita benar-benar bebas. Katanya, air matanya jatuh tapi disertai senyum. Aku memegang tangannya, tersenyum dengan penuh keyakinan. Bu, kita bukan cuma bebas. Kita menang. Dia tak bisa menyakiti kita lagi, dan kita akan buktikan bahwa hidup kita lebih baik tanpanya. Kataku, suaraku penuh semangat. Malam itu, kami duduk bersama, merapikan tas dan gelang untuk pameran, berbicara tentang rencana masa depan, mungkin membuka toko kecil, atau memperluas kelas menjahit ibu. Tapi di tengah tawa kami, aku tahu, kemenangan ini tak hanya soal bisnis atau uang. Ini soal ibu yang kini berdiri tegak, dan aku yang tak lagi takut pada bayang-bayang masa lalu. Keesokan harinya, kabar tentang Pak Haryo sampai ke telingaku melalui Lila. Ia terlihat di pasar, mencoba menjual barang-barang bekas untuk bertahan hidup, tapi tak ada yang mempedulikannya. Nai, dia benar-benar jatuh. Aku dengar dia bilang ke orang-orang bahwa dia menyesal. Tapi, kayaknya cuma omong kosong, kata Lila dengan nada sinis. Aku mengangguk, tak terkejut. Lil, penyesalan yang terlambat nggak ada gunanya kalau nggak tulus. Dia cuma menyesal karena kehilangan segalanya, bukan karena apa yang dia lakukan pada kami, kataku, dan Lila setuju, mengalihkan pembicaraan ke pameran akhir pekan. Di bawah lampu redup kontrakan kami, aku menatap ibu yang sedang menjahit dengan penuh konsentrasi, dan aku merasa damai. Pak Haryo, bisikku dalam hati, kau boleh menyesal, tapi itu tak akan mengubah apa-apa. Kami sudah melangkah jauh, dan kau tak akan pernah bisa mengejar kami lagi. Langit sore itu berwarna jingga lembut, menyapa kontrakan kecil kami yang kini penuh dengan tawa dan harapan. Di dalam, ibu sedang menyiapkan kelas menjahit berikutnya, sementara aku mengemas pesanan terbaru untuk dikirim ke sebuah toko di Jakarta. Bisnisku kini bukan lagi sekadar mimpi. Kami punya pelanggan setia, kerjasama dengan beberapa toko, dan rencana untuk membuka workshop kecil tahun depan. Tapi yang lebih berharga adalah ibu yang kini tersenyum setiap hari. Wajahnya penuh kehidupan seperti bunga yang kembali mekar. Kami telah melalui badai, dan kini, kami berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Namun, seperti halnya cerita sinetron yang tak pernah lepas dari kejutan, masa lalu kembali hadir sore itu. Aku sedang membantu ibu merapikan kain ketika ketukan pelan di pintu membuat kami saling pandang. Naya, buka pintunya. Mungkin Lila, kata ibu dengan nada ringan, tapi hatiku berdebar, merasakan sesuatu yang berbeda. Saat pintu terbuka, aku membeku. Di depanku berdiri Pak Haryo, tapi ia bukan lagi pria yang kukenal. Wajahnya penuh kerutan, matanya merah dan cekung, dan tubuhnya tampak rapuh, seperti daun kering yang bisa hancur ditiup angin. Ia tak lagi mengenakan baju rapi atau topi yang biasa ia pakai untuk menyembunyikan keputusasaannya. Kali ini, ia berdiri dengan tangan tergenggam, kepala tertunduk, dan sesuatu yang tak pernah kulihat sebelumnya, kerendahan hati yang terpaksa. Sari, Naya, boleh aku masuk? Katanya, suaranya serak, hampir tak terdengar.
Tak ada nada memerintah, tak ada sisa-sisa ego yang dulu selalu ia pamerkan. Hanya keputusasaan yang telanjang. Ibu melangkah ke sampingku, wajahnya tegang tapi penuh ketenangan yang telah ia temukan dalam perjuangannya. Haryo, apa yang kau mau? Kami sudah bilang, tak ada lagi urusan di antara kita. Katanya, suaranya dingin tapi tak kejam, seperti seseorang yang telah selesai dengan masa lalunya. Aku berdiri di samping ibu, siap melindunginya seperti selalu, tapi ada bagian di hatiku yang penasaran. Apa yang membuat pria ini kembali, setelah semua yang ia katakan dan lakukan? Pak, kalau Bapak cuma mau mengulang omong kosong seperti kemarin, lebih baik pulang sekarang. Kataku, suaraku tegas tapi terkendali. Pak Haryo menggeleng pelan, matanya berkaca-kaca. Lalu, tanpa kata-kata, ia berlutut di depan kami, di ambang pintu kontrakan kecil itu, dengan tangan yang gemetar memegang lututnya sendiri. Sari, Naya, aku tahu aku tak pantas ada di sini. Aku tahu aku telah menghancurkan hidup kalian dengan tanganku sendiri. Aku minta maaf. Dari lubuk hatiku, aku menyesal. Katanya, suaranya pecah, air mata akhirnya jatuh ke lantai. Aku terdiam, jantungku berdegup kencang. Gambar ibu yang berlutut mengumpulkan uang, hinaan-hinaan yang ia lontarkan, dan tawa sinisnya di masa lalu berputar di kepalaku. Aku ingin berteriak, mengusirnya, tapi aku juga melihat ibu yang kini menatap Pak Haryo dengan mata penuh campuran emosi, kemarahan, kesedihan, dan sesuatu yang lebih besar, kasih sayang yang tak pernah benar-benar hilang. Ibu melangkah maju, tangannya gemetar tapi wajahnya penuh wibawa. Haryo, dulu aku pikir kau bisa jadi keluarga kami. Aku rela menahan semua hinaanmu demi Naya, demi harapan yang ternyata kosong. Tapi sekarang, aku tahu, kami tak pernah butuhmu. Maafmu, aku terima, karena aku tak ingin hidup dengan dendam. Tapi kau harus tahu, kau tak lagi bagian dari hidup kami. Katanya, suaranya tegas tapi lembut, seperti angin yang menyapu bersih debu masa lalu. Pak Haryo menangis, tubuhnya terguncang, tapi ia mengangguk pelan. Aku tahu, Sari. Aku tak pantas meminta apa-apa lagi. Aku cuma ingin kalian tahu, aku menyesal. Dan Naya, kau menang. Kau buktikan bahwa kau lebih baik dariku. Katanya, melirikku dengan mata penuh kekalahan. Aku menatapnya, merasakan campuran emosi yang sulit dijelaskan. Aku tak lagi membenci, tapi aku juga tak merasa iba. Pak, kemenangan saya bukan soal mengalahkan Bapak. Ini soal Ibu, soal kami yang bangkit tanpa Bapak. Pergilah, dan jangan kembali. Kataku, suaraku dingin tapi penuh kepastian. Ia bangkit perlahan, mengangguk dengan kepala tertunduk, lalu berbalik dan berjalan pergi, sosoknya lenyap di bawah jingga senja. Aku menutup pintu, merasa beban terakhir dari masa lalu akhirnya terlepas. Malam itu, aku dan ibu duduk bersama di meja kecil kami, teh hangat di tangan kami. Naya, ibu bangga padamu. Kau tak hanya menyelamatkan ibu, tapi juga mengajarkan ibu untuk memaafkan, meski tak melupakan, katanya, senyumnya penuh kedamaian. Aku memegang tangannya, tersenyum dengan air mata yang tak bisa kutahan. Bu, ini bukan cuma soal saya. Ibu yang membuat saya kuat. Dan sekarang, kita punya hidup baru, hidup yang kita pilih sendiri. Kataku, suaraku penuh haru. Hari-hari berikutnya, kehidupan kami semakin cerah. Bisnisku berkembang, dan ibu menjadi figur inspirasi di komunitas. Tak hanya untuk anak-anak panti asuhan, tapi juga untuk ibu-ibu lain yang pernah merasa terpuruk. Kami sering diundang untuk berbagi cerita, dan setiap kali aku melihat ibu berdiri di depan orang banyak, berbicara dengan penuh percaya diri, aku tahu, ini adalah kemenangan sejati kami. Suatu hari, saat kami mengadakan pameran besar di kota, seorang wartawan bertanya padaku, Naya, apa rahasia kesuksesanmu? Aku tersenyum, melirik ibu yang sedang mengobrol dengan pelanggan di sampingku. Rahasianya adalah cinta dan keteguhan hati. Ibu saya mengajarkan itu, dan saya hanya mengikutinya. Kataku, dan ibu menoleh, matanya berkaca-kaca tapi penuh kebanggaan. Di bawah langit malam yang penuh bintang, aku dan ibu berjalan pulang, berbagi cerita dan tawa. Kami tak lagi memikirkan Pak Haryo, tak lagi terikat pada luka masa lalu. Kami adalah bukti bahwa dari penghinaan bisa lahir martabat,
dari penderitaan bisa lahir kemenangan. Dan di setiap langkah kami membawa harapan, untuk kami sendiri, dan untuk siapa saja yang pernah merasa jatuh. Bu, kita menang, ya? Kataku, tersenyum sambil memandang langit. Ibu memelukku erat, senyumnya lebih terang dari bintang-bintang. Kita menang, Naya. Dan kita akan terus menang, bersama.